Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata pelajaran metode pembelajaran menulis akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Penelitian dan Praktik Terkini dalam Pengajaran Kosakata. Kelompok kami yang beranggotakan Maftuha Robiatul, Arin Dina Nur Latifah, Toifatul Ningtyas, Coy Rotu Saadah, dan saya sendiri Siti Nur Aziza. Baik, langsung saja. Penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentulah sangat diperlukan. Maka dari itu, tujuan dari esai kami di sini adalah menyampaikan beberapa kerangka sistematis untuk pengembangan kosakata dengan menggabungkan 3 pendekatan untuk petunjuk dan pembelajaran kosakata. Ketiga pendekatan ini diantaranya adalah pembelajaran insidental, instruksi eksplisit, dan pengembangan strategi independen atau mandiri yang disajikan dalam 7 prinsip. Baik, langsung saja. Pengembangan kosakata insidental adalah pengembangan kosakata insidental sendiri mengharuskan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mendengarkan secara ekstensif. Sedangkan pengajaran eksplisit melibatkan siswa untuk mendiagnosis, menyajikan, menguraikan pengetahuan kata, dan mengembangkan kefasihan dengan kata-kata yang diketahui. Dan yang terakhir adalah strategi pengembangan independen atau strategi mandiri. Strategi independen ini adalah strategi pengembangan belajar yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menentukan, merencanakan proses belajar dan mencari atau menggunakan beberapa sumber-sumber belajar untuk mencapai tujuan belajar. Baik, langsung saja. Prinsip yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Maftuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha, NIM 12210183036. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 dan 2. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran insidental tentang prinsip 1, memberikan kesempatan untuk pembelajaran insidental kata seperti salah satu dari paragraf prinsip 1 yang berbunyi, banyak pelajar dengan kemampuan rendah yang hanya bisa mendapatkan keuntungan dari membaca bertingkat, yang mana pelajar tersebut dihadapkan pada kosakata frekuensi tinggi. Dari paragraf tersebut, kelompok kami berpendapat bahwa prinsip 1 berhubungan dengan semantik. Istilah semantik digunakan oleh para ahli bahasa untuk menyebut salah satu cabang ilmu bahasa yang bergerak pada tataran ilmu bahasa yang mempelajari makna. Makna kata sendiri memiliki hubungan yang sangat dekat dengan konsep menurut Petty, Herold, dan Stoll tahun 1968. Selain itu, makna kata juga didasarkan pada konteks atau kosakata yang melingkupinya. Menurut Tomskin dan Hoskisson tahun 1995. Penguasaan dalam sebuah kosakata sebagaimana terlihat melalui pemahaman terhadap kata dan penguasaan konsepnya yang tidak selalu sama. Menurut Petty, Herold, dan Stoll tahun 1968. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kosakata diperoleh melalui pengalaman membaca kita. Dan semakin banyak pengalaman membaca yang diperoleh, maka semakin banyak pula kosakata dan makna kata yang dikuasai. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yaitu prinsip petunjuk eksplisit. Prinsip 2 tentang mendiagnosis 3000 kata paling umum yang perlu dipelajari. Salah satu paragraf prinsip 2 yaitu prinsip petunjuk eksplisit mendiagnosis dari 3000 kata paling umum perlu dipelajari, salah satunya mencakup 2000 kata frekuensi tinggi di West General Service List atau GSL. Mencakup 87% dari rata-rata teks non-akademis Nation 1990 dan 90% dari teks akademis umum dari Zoo dan Nation. Masih menggunakan membaca efektif, yaitu membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik atau scanning.
di tingkat universitas. Salah satu cara untuk memperkirakan ukuran dari hasil data yang telah disebutkan yaitu melakukan tes tingkat kosakata nation atau tes daftar periksa yang mengharuskan pelajar untuk menandai kata-kata pada daftar yang mereka yakini mereka ketahui. Dari penjelasan tersebut, mahasiswa dapat memahami kata yang dimaksud dengan memperdalam atau mempelajari ilmu morfologi yang menjelaskan tentang kata dan kosakata. Karena morfologi adalah cabang ilmu yang mengkaji dan mempelajari bagaimana sebuah kata terbentuk menjadi sebuah tataran. Penguasaan kosakata merupakan salah satu kompetensi linguistik yang harus dikuasai dalam mempelajari suatu bahasa. Mempelajari suatu bahasa sama artinya dengan mempelajari kosakata tersebut. Hal ini berdasarkan fakta bahwa setiap bahasa mempunyai kata, menurut Tonburi tahun 2002. Baik, selanjutnya untuk materi ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Latifah, NIM 122101833038. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga dan keempat. Materi yang ketiga yaitu prinsip ketiga. Menyediakan kesempatan untuk pembelajaran kata yang disengaja. Pembelajaran kosakata yang tidak disengaja pada akhirnya menjelaskan sebagian besar kosakata pelajar tingkat lanjut. Namun, pembelajaran yang disengaja melalui instruksi secara signifikan juga berkontribusi pada pengembangan kata. Pengajaran eksplisit sangat penting untuk siswa pemula yang kurang mendapatkan banyak kosakata, maka dari itu kemampuan membaca mereka sangat terbatas. Solusi untuk mempelajari banyak kosakata melalui bacaan ekstensif adalah meminta siswa melengkapi bacaan ekstensif mereka dengan mempelajari 3000 kata yang paling sering sampai kata bentuk dan artinya dikenali secara otomatis, yaitu kosakata penglihatan. Dalam hal ini, siswa perlu mempelajari morfologi. Karena morfologi ini merupakan cabang kajian ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kata, pengaruh perubahan kata, serta mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Saat mengajarkan kosakata asing, guru perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu peserta didik perlu melakukan lebih dari sekadar melihat bentuk. Chanel 1988. Mereka perlu mendengar pengucapan dan praktik pengucapan kata dengan lantang juga. Ellis dan Beaton 1993. Fay dan Jutler 1977. Siebert 1927. Struktur suku kata dan pola tekanan kata itu penting karena keduanya adalah dua cara penyimpanan kata dalam memori. Dalam kurung Fay dan Jutler 1977. Dalam hal ini, mahasiswa perlu mempelajari sintaksis karena sintaksis adalah ilmu bahasa yang membahas mengenai seluk-beluk kalimat, klausa, dan frasa. 2. Dimulai dari mempelajari kata-kata yang tak berhubungan secara semantik. Hindari mempelajari kata-kata dengan bentuk-bentuk serupa. Dalam kurung Nation 1990 dan makna yang terkait erat. Dalam kurung Higa 1963. Pinkham 1993. Pada saat yang sama, seperti kata-kata dengan arti yang mirip, berlawanan, atau terkait erat, misalnya seperti jenis buah, anggota keluarga, dan lain sebagainya.
Ketiga, agar lebih efektif, kita perlu mempelajari kata-kata secara teratur selama beberapa sesi singkat daripada belajar mereka untuk 1 atau 2 sesi lagi. Karena kebanyakan mereka akan lupa segera setelahnya paparan awal kata. Dalam kurung Pims Sleur 1967. Untuk itu, pengulangan dan tinjauan harus dilakukan segera setelah mempelajari sebuah kata untuk pertama kalinya. Yang keempat yaitu pelajari 5-7 kata sekaligus. Bagi sejumlah besar kata menjadi kelompok lebih kecil, saat pelajar meninjau 5 hingga 7 kartu ini, mereka akan lebih cepat mendapatkan pemaparan berulang pada kata-kata dibandingkan ketika kelompok yang lebih besar atau 20-30 dipelajari. Kelima, kita perlu menggunakan aktivitas seperti teknik kata kunci untuk meningkatkan retensi yang lebih baik. Craig dan Flowchart 1972 mengaitkan gambar visual dengan sebuah kata membantu pelajar mengingat kata tersebut. Prinsip keempat yaitu memberikan kesempatan untuk mengetahui pengetahuan kata. Branch menyatakan bahwa hanya mengetahui terjemahan untuk kata-kata L2 tidak menjamin bahwa mereka akan berhasil diakses untuk digunakan dalam konteks L2. Karena mengetahui sebuah kata berarti mengetahui lebih dari sekedar arti terjemahannya atau L2. Sinonim berdasarkan daftar Richards 1976, Nadion mengidentifikasi berbagai aspek pengetahuan kata seperti mengetahui pola tata bahasa terkait imbuhan, kumpulan leksikal umum, asosiasi tipikal, cara menggunakan kata secara reseptif dan produktif, dan seterusnya. Dalam hal ini, mahasiswa perlu mempelajari semantik. Semantik sebagai cabang linguistik yang meneliti atau mempelajari makna bahasa. Semantik berkaitan dengan hubungan makna seperti dalam sinonimi, antonimi, dan hiponimi. Baik, perkenalkan, nama saya Thaifatul Ningtyas, NIM 12210183040. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kelima pembelajaran kosakata, yaitu memberikan kesempatan untuk mengembangkan kefasihan atau kelancaran dengan kosakata yang sudah dikenali. Kefasihan yaitu kegiatan mendaur ulang kata-kata yang sudah dikenal dalam tata bahasa yang familiar, sehingga siswa bisa mengenali atau menggunakan kata-kata tanpa ragu-ragu. Kefasihan pengembangan kosakata dapat dilihat dengan membaca ekstensif dan mempelajari kosakata tingkat tinggi. Membaca ekstensif yaitu membaca bahan bacaan sebanyak mungkin dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu, yang dimaksud dengan kosakata frekuensi tinggi ialah kosakata yang paling sering muncul dalam suatu teks. Semakin banyak bacaan yang dibaca oleh siswa, maka semakin banyak pula kosakata yang akan diperoleh. Hal ini sejalan dengan pernyataan Elley dalam Kastam tahun 1998 bahwa membaca untuk siswa akan mengantarkan pada kosakata baru dan meningkatkan perbendaharaan kata. Adapun ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata disebut morfologi. Selain mempelajari bentuk kata, objek pembicaraan dalam ilmu morfologi adalah perubahan bentuk kata dan makna yang muncul serta perubahan kelas kata yang disebabkan oleh perubahan itu. Ada 3 macam proses morfologis sehingga kata akan memunculkan bentuk baru.
Dengan bertambahnya bentuk kata, maka perbendaharaan kosakata pun bertambah. Latihan kefasihan ini meliputi waktu dan kecepatan membaca. Saat membaca, peserta didik bisa mencoba meningkatkan kecepatannya dengan menggeser kartu saat mencoba memahami 80% bagian. Guru dapat mendorong siswa untuk membaca cepat dengan membaca buku kesukaannya selama 5 menit, lalu menghitung jumlah halamannya. Setelah itu, waktunya dikurangi, namun dengan jumlah halaman yang sama. Dari waktu 5 menit menjadi 4 menit, 3 menit, sampai 2 menit. Dan pada akhirnya, siswa akan tetap membaca dengan waktu 5 menit. Prinsip keenam yaitu percobaan dengan menebak konteks. Menebak konteks adalah strategi yang kompleks dan sulit untuk dilaksanakan. Untuk menebak konteks dengan sukses, setidaknya siswa harus menguasai 19 kata dari 20 kata, atau 95% dari teks. Pembelajaran kosakata dengan strategi ini juga bergantung pada kesulitan teks dan tingkat peserta didik. Belajar kosakata juga mencakup belajar kolokasi, alokasi, dan pola gramatikal beserta maknanya. Dalam ilmu semantik, keefektifan dalam menebak suatu konteks tidak lepas dari kesulitan menganalisis sebuah makna, yaitu yang menandai dan yang ditandai tidak selalu berhubungan satu lawan satu. Ada kalanya hubungan itu berlaku sebagai 1 lawan 2 atau lebih. Kemudian, dalam semantik ada beberapa analisis mengenai kosakata. Di antaranya yaitu analisis ciri komponensial. Analisis ini mengandaikan setiap unsur leksikal memiliki atau tidak memiliki suatu ciri yang membedakan dengan unsur yang lain. Contoh, kata ayah memiliki komponen makna insan positif, dewasa positif, jantan positif, kawin positif. Kata ibu memiliki komponen makna insan positif, dewasa positif, jantan min, dan kawin plus. Maka kata ayah dan ibu dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya ciri jantan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Kusmiatun yang berjudul Upaya Peningkatan Interaksi dan Aktivitas Belajar dalam Pembelajaran Kosakata dengan Strategi Analisis Fitur Semantik, disimpulkan bahwa analisis fitur semantik dapat meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran kosakata siswa. Aktivitas belajar kosakata siswa menjadi lebih bervariasi dan interaksi yang lebih optimal. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran kosakata. Siswa mampu menjelaskan kata dalam kalimat, bahkan tataran wacana. Prinsip 7. Memeriksa jenis kamus berbeda dan mengajar siswa bagaimana menggunakannya. Kamus bilingual telah disusun untuk membantu pembelajaran kosakata. Kamus dibilingualkan memiliki manfaat lebih dibandingkan dengan kamus bilingual tradisional atau yang sering disebut dengan kamus monolingual. Pada kamus bilingual hanya akan memberikan sinonim bahasa pertama saja, sedangkan kamus yang dibilingualkan akan memberikan definisi bahasa kedua. Kamus yang dibilingualkan dapat dikatakan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kata-kata baru dibandingkan dengan bilingual tradisional atau monolingual. Pada prinsip 7 ini juga memiliki keterkaitan dengan ilmu semantik yang mengandung pengertian studi tentang makna. Studi yang mempelajari makna merupakan bagian linguistik seperti halnya bunyi dan tata bahasa. Kosakata memiliki peran penting
dalam pembelajaran bahasa, bahwa dengan mempelajari kosakata, siswa akan mudah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Kosakata dapat diperoleh dari pengalaman dan hubungan pengalaman dengan kata. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh, semakin banyak pula kosakata yang akan dikuasai. Selain itu juga, pemerolehan kosakata merupakan proses membutuhkan guru untuk menyediakan sejumlah kosakata yang dipelajari dan yang akan dites kemudian. Terdapat dua metode dalam pembelajaran kosakata, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah rancangan pengajaran yang berfokus pada tujuan, yang untuk mengajarkan kosakata, mengajarkan cara-cara mempelajari kosakata, dan menyediakan penguraian yang berulang-ulang untuk kosakata penting. Sedangkan metode tidak langsung seperti membaca bebas adalah salah satu contoh dari pengajaran kosakata tak langsung.